Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Tanpa Lagi yang berjudul Masih Tidak Mengerti Kenapa India Muak dengan Islam. Jadi nggak tahu saya kenapa nih, ini Tanpa Lagi ini buat series konten yang mana judulnya adalah ya India muak dengan Islam, Madura muak dengan apa namanya, Malaysia muat Islam. India pada muat yang Islam gitu guys. Saya nggak tahu kenapa ya. Kita akan lihat. Jadi memang memang narasinya Tanpa Lagi memang dia tuh ingin menghancurkan Islam dengan cara memframing yang buruk-buruk tentang Islam gitu kan. Nah, kita akan buktikan sebenarnya dia ini sedang berhalusinasi ya, sedang sedang fitnah atau apa. Kita akan buktikan, kita akan komentari guys ya. उसमें इस तरह की प्रेरणा जरूर है गाने में कि भाई ये दूसरे वर्ग के लोग सुधर जाए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि तुम जो चाहोगे वही होगा। Is not yet a mainstream kinds of music, but it is spreading very fast. It's just a matter of time that it can become like one of the major genres. It calls for blood and violence. So earlier the song was based on the certain idea of the unity. Now music are based on othering, that you are always trying to other one community, and it becomes very genocidal in its tone, that you have all genocidal kinds of approach in the songs. सरकारी जमीन पर Jadi jelas lihat dari sini kenapa ini adalah ujian kebencian kepada Muslim di India. Jadi para kaum penyembah dewa ini, penyembah berhala ini, ya sangat benci kepada Islam. Ya, dan itu tidak dapat dibenarkan. Jadi kalau dikatakan India muak dengan Islam, sebenarnya bukan India. Kan India itu adalah negara yang terdiri atas beberapa ini judulnya salah ya. Ini miss nih judulnya nih. Coba namakan sama kayak Indonesia muak dengan Islam atau Indonesia muak dengan Kristen. Enggak begitu judulnya. Ya. Judulnya adalah harusnya misalnya kayak Kristen muak dengan Islam misalnya. Harusnya begitu judulnya. Ya kan? Atau mungkin Islam muak dengan Kristen yang minoritas tapi songongnya kebangetan misalnya gitu kan. Jadi ini adalah antar agama sebenarnya, bukan India secara keseluruhan. Ya. Yang jelas adalah bukan pelakunya ini bukan antar etnis, bukan antar etnis tapi antar umat beragama. Orang Hindu versus orang Islam. Bukan India lawan Islam, bukan. Makanya Tanpa Lagi ini memang memframing luar biasa ini. Ya. Kecuali kalau misalnya kompak, ada orang Islam, ada orang Hindunya, ada orang Kristennya, itu kompak tentang Islam baru. Ini tidak, Hindu saja. Dan Islamnya itu justru korban. Dan agama lain tidak ikut-ikutan. Agama Kristen, agama Buddha, nggak ikut-ikutan di sana. Memang, ini kalau kita lihat ya, memang Hindu di India tuh beda dengan Hindu di Indonesia.
Mungkin karena minoritas juga, kita nggak tahu kalau mereka besar gimana kan. Tapi kalau faktanya adalah Hindu di India beda dengan Hindu di Indonesia. Kita lebih sangat menghargai Hindu di Indonesia. Mereka ya mungkin juga karena sedikit, tapi yang penting mereka itu tidak sebrutal teman-temannya di India sana, guys. Itu masalahnya. Harus dipahami. Ini adalah ujian kebencian. Ya. Ya memang berkaitan dengan namanya Islamofobia. Ya. Penyakit takut dengan Islam. Sehingga mereka pengen orang-orang Islam di India ini, mereka ingin mengusirnya, dan mereka telah membantainya, melakukan pembantaian, ya kan, dan mereka tuh ingin mengusir mereka ke Pakistan gitu, guys. Ini kan apa namanya coba? Anda bayangkan coba di Indonesia terjadi begitu. Kan di India kan Muslim minoritas. Coba Anda bayangkan di Indonesia terjadi misalnya kita melakukan hal sama terhadap saudara kita yang minoritas di Indonesia, oke, umat Hindu atau umat Kristen. Karena ini adalah tanpa lagi seorang Kristen, kita analogikan seandainya kita berbuat hal sama dengan orang Kristen, atau ini juga orang Hindu, yang buat itu kita juga melakukan sama dengan orang Hindu. Kita menyanyikan lagu-lagu yang ujaran kebencian terhadap orang-orang Kristen dan orang Hindu di Indonesia. Kita usir mereka ke negara sebelah. Yang Kristen kita usir ke Singapura, yang Hindu kita usir ke India. Apa reaksi Anda? Apa Anda setuju? Apa Anda mengatakan bahwa Indonesia muak dengan Kristen dan Hindu? Kan tidak. Pasti judulnya adalah, yang tepat adalah Islam muak dengan Hindu dan Kristen. Harusnya begitu. Nah, itu dapat dibenarkan sekali lagi, ya kan? Nggak dapat dibenarkan, guys. Tidak ada hak orang untuk mengusir orang yang sudah lama di situ. Ingat, Islam itu sudah lama di India, ya. Sudah lama ada di India, Islam itu. Ini bukan agama kemarin sore, bukan. Dan orang-orangnya itu pun sudah lama tinggal di situ. Nggak ada hak orang Hindu di India tuh ngusir orang Islam di India tuh pergi ke negara lain, nggak ada. Bahkan di Indonesia saja, yang jelas-jelas bukan pribumi. Ingat, di India tuh tidak ada pribumi, ya. Nggak ada. Ngomong pribumi sama apa nggak ada. Kecuali memang betul-betul orang bule. Nah itu. Tapi kalau India ya India. Kalau kita tidak. Kita di tengah-tengah bahasa Indonesia ada suku lain. Ya bukan pribumi. Suku Arab dan suku Cina. Tapi kita tidak pernah melakukan itu pada mereka, kan. Jadi India harusnya mencontoh Indonesia. Dan tanpa lagi sebagai orang Indonesia, dia harus kasih contoh yang baik pada India. Ya, harusnya dia tuh menyerang atau mengkritik orang-orang Hindu India, harusnya dia. Bukan malah menjadikan korban di India itu oleh Islam tuh sebagai malah makin dibully. Dikatakan India muak dengan Islam, malah kacau judulnya, guys. Malah fitnah pula ikut Taparagi ini. Jadi Taparagi ini kita apa orang Indonesia apa bukan gitu kan. Kita nih udah cukup ngasih contoh kepada seluruh bangsa dunia bagaimana yang mayoritas di Indonesia ini mengayomi yang minoritas. Kita tidak pernah ya melakukan seperti yang orang Hindu ini lakukan di India, membantai saudara-saudara kita yang minoritas seperti orang Hindu atau orang Kristen di Indonesia. Tidak pernah kita membantai, lakukan seperti genosida seperti di India ini. Gak pernah kita nyanyikan lagu-lagu kebencian yang menjadi lagu nasional itu, gak pernah, guys. Mengusir saudara kita yang Kristen dan Hindu keluar dari Indonesia, gak pernah. Itu kita menjadi contoh bagi negara lain, termasuk India ini. Tapi salah satu orang kita, Pahit, itu bukan Tamparagi, itu malah menjadi biang kerok di negeri ini, guys. Ya, ini luar biasa sekali. Bagaimana kalau saudara kita Muslim marah kepada orang Hindu di Indonesia, coba? Itu yang salah Tamparagi, karena dia ngompor-ngompori dengan apa namanya? Ibarat gini loh, kalau dia membela saudara Muslim yang di India, ya, nah mungkin rasa sakit hati kita akan sedikit terobati. Ini dia malah udah korban, kita di India dijadikan korban lagi sama dia di sini dengan dibully. Nah, itu luar biasa Tamparagi ini, guys.
Ini merusak persatuan Indonesia, si Paragi ini. Ya kan? Ini berbahaya sekali bagi negeri ini, orang-orang si Paragi ini. Bukannya mendinginkan suasana, gitu kan? Ini malah dia, jadi gini loh, apa namanya? Ini bahaya kalau dia di Indonesia. Kenapa? Kita Muslim minoritas, saudara kita Hindu minoritas. Apa jadi kalau kita melakukan hal sama seperti di India? Luar biasa dampaknya, ya kan? Dan kita tidak mau itu terjadi. Saya pribadi tidak mau itu terjadi. Kita tidak boleh membalaskan apa yang dilakukan oleh orang-orang Hindu di India kepada saudara kita yang Hindu di Indonesia. Kita nggak sama. Kita nggak seperti mereka kelakuannya. Nggak. Kita adalah umat yang berakhlak. Kita tidak main balas dendam. Kalaupun kita mau balas, kita tidak akan balas kepada saudara-saudara kita Hindu di Indonesia. Kita akan balas kepada orang-orang Hindu di India. Itu yang kita, kalau mau melakukan pembalasan. Karena kita adalah umat yang objektif, ya. Itu loh pikirnya, guys. पे कब्जा हुआ है और एमसीडी की जमीन है, उनके पास दस्तावेज है, तो वो तो अपनी रिकवरी करेंगे ना। जब वो लोग विदेशी हैं, वो इन्फिल्ट्रेशन करके एंट्री हुए हैं और बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम ज्यादा है, यहाँ के नहीं है वो, इसलिए वहाँ विवाद बढ़ रहा है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मुस्लिमों से कोई विवाद नहीं है। Karena kan ya, betapa orang-orang di Eropa dan Amerika itu lebih beradab. Orang di Selandia Baru, Australia lebih beradab dibandingkan orang-orang India, Hindu India. Lihat, karena banyaknya perang di Timur Tengah, itu kan banyak yang mengungsi ke Eropa, ke Amerika, Australia, Selandia Baru, atau bahkan di Myanmar itu kan jadi konflik, itu banyak mengungsi kemana-mana. Coba lihat kelakuan orang Eropa, ya, saudara kita di Eropa, di Amerika, Australia, dan Baru, betapa beradabnya mereka. Mereka menerima pengungsi dengan tangan terbuka, bahkan diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak. Masa kaum penyembah dewa di India itu saya yakin juga bukan Hindu juga, ya, bukan murni Hindu, campur juga itu, guys. Karena ada juga penyembah berhalanya, penyembah dewa-dewa di India itu, gitu kan. Bahkan ada kaum penyembah sapi bahkan. Jadi nggak murni Hindu saja, guys, di India itu yang melakukan hal itu. Jadi mereka ini tidak punya rasa manusiawi, ya. Mereka ini mainnya udah rasis. Itu nggak boleh terjadi, ya. Jadi segala hal yang terjadi di Myanmar, di Hindia, di Palestina tuh nggak boleh jadi di Indonesia. Kenapa? Karena itu akibat orang rasis. Rasisnya Israel, bangsa Yahudi, itu nggak boleh terjadi di Indonesia, nggak boleh. Rasisnya umat Hindu atau bangsa penyembah berhala di India nggak boleh terjadi di Indonesia. Rasisnya orang Myanmar atau Hindu Myanmar itu nggak boleh terjadi di Indonesia, nggak boleh, kan? Jadi ini kita bisa lihat bahwa betapa rasisnya mereka, ya kan? Coba lihat orang Islam di Pakistan ada nggak ngusir orang agama lain dari negara mereka atau di Afghanistan? Nggak ada ngusir orang ras agama lain dari negara mereka, tidak ada, ya kan? Indonesia apalagi nggak ada, guys. Makanya itulah membedakan. Kita tidak ngomong agama Hindu secara keseluruhan, tapi oknum di agama Hindu memang sangat merusak sekali, guys. Baik Hindu di Myanmar maupun Hindu di India. Jadi sudahlah Hindu di Myanmar, bukan Hindu ya, itu Buddha ya. Jadi udahlah Buddha, ini ini agama-agama ini tidak mengajarkan untuk tidak rasis atau gimana? Kok malah menjadi rasis gitu kan? Jadi kita yakini ini bukan ajaran agama yang salah, orang-orangnya, guys, oknumnya ini yang salah, guys, ya kan? Yang tidak mempraktekkan ajaran agamanya. Makanya kita harapkan para pemuka agama di Hindu dan Buddha Indonesia itu bersuara
ajarkan Hindu yang baik dan Buddha baik kepada orang Indonesia, dan bahkan itu Anda orang pemuka Hindu dan Buddha di Indonesia itu harusnya datangi tuh, ya. Kita kan punya hubungan bilateral dengan India dan juga dengan Myanmar. Nah, itu pemuka agama Hindu yang di Indonesia itu datang itu harusnya ke India. Terangkan bagaimana kita Indonesia ini sangat merawat keberagaman, bahwa umat Hindu Indonesia ini dilindungi oleh yang mayoritas yaitu Islam. Juga dengan umat pemuka agama Buddha Indonesia datang itu ke Myanmar, kasih tahu betapa Indonesia itu sangat menjaga keberagaman, betapa mayoritas Islam sangat menjaga minoritas Buddha Indonesia, agar mereka tuh punya rasa sedikit malu terhadap Indonesia gitu guys, ya kan? Jadi kalau mereka tuduh macam-macam bakal begitu, lihat Indonesia, kita mayoritas tidak pernah kita aneh-aneh. Jadi tuduhan mereka itu adalah fitnah. Oh, nanti kalau Islam besar di Myanmar atau India akan begitu, Indonesia contoh sudah besar, apa yang terjadi? Jadi fakta itu harus dikemukakan gitu. Jadi sebagai seorang yang mewakili atau berada dalam komunitas Hindu dan Buddha Indonesia itu harus membantu hal ini agar dunia ini damai. Ya, itu Anda punya peran harusnya. Anda tahu saudara Anda di India dan di Myanmar melakukan hal itu, Anda harusnya ikut turun tangan, sisihkan lengan agar terjadinya penciptaan kedamaian dunia. Dan itu kan merusak citra agama Anda juga. Rusak citra agama Hindu dan Buddha kalau begini guys caranya. Itu tugas juga sebagai seorang yang beragama Hindu dan Buddha Indonesia, ya Anda ikut punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik agama Anda yang sudah dirusak oleh oknum-oknum Hindu di India dan oknum Buddha di Myanmar guys. So first time they are coming just because they love the music, they love the festival, they are coming to this music ground, and after that they are becoming part of this kinds of crowd, the part of these kinds of hate mongers in their sense. It is becoming part of the common consciousness where you are not realizing and you are participating in these kinds of hate songs many times. And that mereka nggak sadar melakukan itu, saking apanya ikut-ikutan akhirnya guys, gara-gara lagu-lagu ujaran kebencian ini. Itu pula yang diangkat tanpa lagi dengan framing yang salah. Harus dia tahu bahwa itu Muslim India adalah korban, victim. Ya. Malah dijadikan bulian. Ini gimana tanpa lagi coba? Di mana akhlaknya? Apakah ini ajaran kasih itu, guys? Orang sudah jatuh ke tangga pula. Nah, tangganya itu tanpa lagi pula yang nimpakan. Ini luar biasa sekali. Buruknya akhlak tanpa lagi ini, guys. becomes certain kinds of like things to be afraid of, things that is going to be dangerous level. Halo semua, video klip yang barusan kita lihat adalah ekspresi kemuakan orang-orang India terhadap Islam yang sekarang sedang populer di India disebut Hindutva Pop, hak pop. Mereka ingin Islam segera keluar dari India. Jadi ini bukan orang India, bukan orang India general, tapi orang Hindunya, guys, atau kaum penyembah berhalanya. Itu harus dipahami. Karena India juga terdiri dari beberapa etnis suku bangsa. Ya. Sama kayak Indonesia juga begitu. Ya, kalau Indonesia itu punya yang datang belakangan misalnya India, Cina dan Arab, bahkan juga beberapa suku lain ya, di India juga sama, gitu loh. Itu tidak boleh kita rasa, nggak boleh guys, sekali lagi. Ini bukanlah kemuakan India terhadap Islam, tapi kemuakan kaum penyembah berhala dan Hindu di India terhadap Islam, guys. Ini adalah rasisme, yaitu terhadap satu agama ke agama lain, guys. Bukan India secara negara, sekali lagi ya. Padahal kita tahu bahwa Hindu adalah salah satu agama yang paling toleran di dunia. Kita bisa melihat contohnya dengan jelas di Bali. Tetapi kenapa India
Justru Hindu tidak toleran, kita bilang di sini. Kok contoh di Bali? Contoh di India lah harusnya. Gimana sih Tamara gini? Ngambil contoh tuh mboknya yang proporsional. Untuk melihat suatu agama toleran atau tidak, ambil di mana mereka tuh paling banyak. Di situ kita lihat. Kita buktikan bahwa ini apa Islam adalah agama paling toleran di dunia. Dengan melihat, ambil contoh, yang langsung Indonesia sebagai agama mayoritas Islam terbesar di dunia. Itu ambil contoh di situ. Bukan melihat bahwa Islam agama apa yang keluar di dunia, ambil lihat itu Islam di Amerika. Enggak gitu logikanya. Minoritas ya wajar. Orang masih bilang, wah minoritas tentu dia mungkin takut, mungkin dia apa. Kok ambil contoh nggak bener kayak gini gitu coba. Hindu agama paling toleran di dunia, lihat contoh di Indonesia. Kok di Bali diambil contoh? Contoh misalnya ini. Di sekolah misalnya. Atau di kampung. Misalnya katakan bahwa, apa namanya, orang apa misalnya, ya kayak gitulah. Suku apa misalnya. Misalnya orang orang Israel lah misalnya. Orang apa namanya? Orang Yahudi adalah orang paling toleran di dunia. Lihat orang Yahudi di Indonesia. Nggak cocok orang Yahudi Indonesia jadi wakili Yahudi dunia. Yang cocok di mana? Lihat itu orang Yahudi di Israel. Itu harus logikanya. Diambil di tempat mereka mayoritas, bukan di tempat mereka minoritas gitu kan. Ini justru yang jadi India tuh membuktikan bahwa Hindu adalah termasuk paling terbanyak ekonomi yang tidak toleran. Orang-orang yang tidak toleran di dalamnya termasuk. Buktinya apa? Hindu di India. Itu harusnya disampaikan, bukan sebaliknya. Jadi ini framingnya memang luar biasa rusak guys, para gini guys. Rusak sekali framingnya ini kan. Oknum di Hindu yang jelas banyak yang tidak toleran karena mereka mayoritas di India, mencoba dikaburkan, mencoba dihapus dengan cara mengambil contoh umat Hindu di Bali. Nggak nyambung guys, nggak nyambung. Kok yang sedikit yang mewakili yang banyak? Harusnya yang banyak mewakili yang sedikit. Misalnya dari 1.000 orang Hindu ya yang melakukan genosida, membunuh bantai itu seorang, 950 orang, atau bandingnya lah 100, kalau Indonesia sedikit ini Hindunya, anggaplah di 999 orang Hindu yang melakukan genosida itu dikesampingkan dengan lihat India adalah agama toleran, lihat itu orang Hindu satu orang itu. Loh, kok satu orang yang ambil contoh? Harusnya yang banyak itu diambil contoh dong. Buktinya nggak toleran malah, karena 999 orang melakukan ujaran kebencian, pembantaian, harusnya gitu. Kok diambil satu orang yang sedikit? Ini gimana sih logika pikirnya? Ini memang betul-betul tanpa lagi inilah termasuk orang yang suka memutarbalikkan fakta. Yang benci Islam di India itu adalah orang-orang Hindunya, penyembah berhalanya. Dibilang dia India muat dengan Islam. Ini kan luar biasa fitnahnya guys. Memutarbalikkan fakta. Juga yang bosan ini. Oh, Hindu agama paling toleran, buktinya Hindu di Bali. Kok Bali ambil contoh? Hindunya sedikit. India tuh jadi contoh harusnya. Hindu yang sebanyak-banyak gaban itu. Ini menjadi bukti ketika mereka mayoritas, mereka melakukan hal yang brutal seperti itu guys. Berbahaya. Dan kita tahu ya, sepertinya memang Hindu paling banyak itu memang di India memang. Jadi itu telah terbukti kalau mereka banyak, mereka justru merusak. Mungkin di Bali karena masih sedikit mungkin, kita nggak tahu. Tapi saya masih positive thinking, ya. Kita yakin orang Hindu di Bali itu baik, nggak seperti saudaranya di India sana. Masih kita tidak tahu kalau apa jadi kalau mereka banyak di India. Ini adalah umat Hindu di India itu sudah kebangetan, sudah rasis.
udah ujaran kebencian, dan itu tidak boleh kita dukung. Ini tanpa lagi mendukung India itu dengan makin membeli umat Islam di India. Ini orang guys ya, jujur ya, ini sudah parah kelakuannya guys ya, udah mecah belah ya, memancing kemarahan Islam kepada orang Hindu di Indonesia, dan kita tidak mau terjadi, dan kita memang tidak seharusnya melakukan itu. Jangan kita tuh melimpahkan kesalahan kepada saudara kita orang Hindu di Bali, di Indonesia, terhadap pelakuan saudara mereka di India. Jangan. Mereka orang Indonesia tidak layak menerima itu. Yang layak menerima itu adalah orang Hindu di India. Kalau kita memang mau membalas guys. India sangat muak dengan Islam. India adalah negara mayoritas beragama Hindu, dan Hindu berasal dari India. Nah, apalagi ini asalnya? Udah asal, mayoritas pula. Ini bukti bahwa Hindu itu paling banyak oknumnya yang tidak toleran, yang rasis. Nah, itu kan anti Pancasila guys, itu. Udah nggak mau dilanjutkan menjadi anti NKRI. Maksudnya bukan mereka tuh sama seperti orang Indonesia yang anti NKRI, itu memang mereka tuh bertentangan dengan sifat bangsa Indonesia. Alhamdulillah Indonesia tidak seperti itu. Alhamdulillah. Karena Indonesia mayoritas Muslim. Nggak seperti itu. Kita mengayomi, Muslim Indonesia ini mengayomi umat-umat lain di Indonesia. Mau agama Hindu, mau agama Buddha, mau agama Kristen. Tapi mereka yang kadang-kadang tidak sadarkan diri guys. Udah kita baik seperti itu ya. Coba kalau kita melakukan hal sama seperti India kepada saudara kita yang mayoritas di Indonesia ini, apa yang terjadi? Coba. Selain itu, Hindu itu sendiri memang artinya adalah India. Sekarang ini di India timbul ideologi. Hindu bukan India. Hindu artinya adalah Hindu itu adalah gini guys ya, saya dibilangnya. Agama itu hanya satu yang benar, yaitu Islam. Dan itu adalah nama yang diberikan Tuhan langsung. Islam adalah agama yang Tuhan berikan. Tapi agama lain seperti agama Nasrani, agama Yahudi, agama Kristen, agama Hindu, itu adalah agama Buddha, itu adalah nama yang diberikan oleh manusia. Contoh, agama Yahudi. Kenapa disebut agama Yahudi? Itu adalah asalnya dari kaum Yahudi, bangsa Yahudi. Itu adalah nama bangsa sebenarnya. Nama bangsa yang diadopsi jadi nama agama. Ini adalah agama buatan manusia. Jelas, karena yang bikin agama itu labelnya manusia, bukan Tuhan. Awalnya tidak ada agama Yahudi, yang ada adalah bangsa Yahudi. Begitu dengan agama Nasrani, awalnya nggak ada. Yang ada adalah kaum Nasrani. Kenapa? Karena Yesus berasal dari kota Nazaret. Begitu dengan Kristen, tidak ada agama Kristen awalnya. Yang ada adalah orang-orang Kristen yang ada awalnya. Karena mereka pertama kali sebut Kristen di Antioquia. Belum ada agama Kristen waktu itu. Yang ada adalah agama Nasrani yang lebih dulu ada. Ya, setelah adanya. Jadi urutannya adalah pertama yang ada adalah kaum Nasrani, baru berkembang menjadi agama Nasrani, baru muncullah orang Kristen di Antioquia, mereka disebut pertama kali, baru muncullah disebut agama Kristen. Itu guys. Jadi ini semua adalah agama buatan manusia, termasuk Hindu. Jadi agama Hindu itu dulu nggak ada. Yang adalah orang-orang Hindustan. Orang-orang Hindustan itu orang yang berada di wilayah Hindustan. Sama kayak orang-orang Nasrani, orang-orang berada yang di wilayah Nazaret. Sama juga dengan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang berasal dari bangsa Yahudi. Jadi ini nama bangsa semua sebenarnya. Hindu diambil dari kata Hindustan. Ini agama buatan manusia sebenarnya. Ini ada sangkut paut sama India. Hindu itu diambil dari akar kata Hindustan. Orang-orang Hindustan, bukan India sekali lagi guys. Ya. Ideologi politik Hinduswa yang berarti kehinduan. Ideologi politik ini menjadi dasar partai politik BJP yang sedang berkuasa. Berarti kan itu namanya rasis namanya. Ya. Ini rasis sekali guys. Dan tidak boleh ditiru ya.
Bahkan harus kita kecam dan kita kritik ya hal seperti ini. bisa dilihat dengan Narendra Modi sebagai Perdana Menterinya. Pada dasarnya ideologi politik ini menginginkan India menjadi negara agama yang berdasarkan Hindu. Dengar-dengar isinya begitu ya. Tetapi Berarti kan mereka ingin menjadikan negara Hindu berarti. Kan luar biasa. Coba. Mereka menuduh kita ingin mendirikan negara Islam. Faktanya mereka ingin mendirikan negara Hindu. Dan ini faktanya memang diungkapnya oleh Tamparagi. Tapi anehnya udah jelas fakta diungkap sendiri oleh dia, tapi dia malah framingnya sebaliknya. Ini luar biasa sekali. Rusaknya akhlak Tamparagi ini, guys. bukan berarti seluruh warga negara India harus beragama Hindu. Tetapi yang mereka inginkan adalah aturan negara berdasarkan agama dan budaya Hindu. Ada yang pernah Kita bayangkan Indonesia seperti itu, ya. Indonesia memakai aturan Islam. Mana bayangkan coba. Pasti banyak yang nggak setuju. Saudara-saudara kita yang Kristen dan ini nggak setuju. Sama di India mau dilakukan lah seperti itu. Makanya mikirlah apa lagi, ya. Bikin konten tuh harusnya mengedukasi, mendidik, bukan seperti ini memecah belah gitu kan. Oh yes, ini kita akan buat nanti mungkin part kedua atau seterusnya ya. Jadi mungkin karena saya juga sudah lapar nih guys, harus makan ya. Nggak tahu lagi dan lagi saya juga besok pagi harus kerja ya. Kita sambung kapan-kapan ya. Jadi mudah-mudahan sekian dulu video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.